Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya telah menyelesaikan tugas pada LMS 1.1.A9 mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya selaku calon guru penggerak Nur Rahmadani Ibrahim Nasution, pengajar praktek Ibu Awaltir Ramadanita, dan fasilitator kami Ibu Fitra Yenti. Kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pemikiran saya dan dirangkum dalam sebuah kesimpulan tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada dua pertanyaan yang mesti dijawab pada LMS kali ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan yang kedua, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Dan jawaban saya adalah, untuk perjawaban pertanyaan pertama mengenai perubahan pemikiran dan perilaku. Yang pertama, mengajar dengan ceramah menjadi memberikan kebebasan pada siswa untuk mengeluarkan ide serta pendapatnya, atau student center. Awalnya saya itu berpikir bahwasannya sistem mengajar dengan ceramah itu sangat efektif kepada siswa agar materi yang saya sampaikan itu selesai dan tepat waktunya sebelum akhir semester. Padahal setelah saya mengikuti pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu tidak mengerti yang dengan namanya selesai atau tidaknya materi. Mereka yang butuh mereka adalah bagaimana bisa memahami materi. Jadi menurut saya, agar kedepannya saya mengubah sikap saya jadi guru yang senang berceramah, menjadi guru yang lebih memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeluarkan ide dan pendapatnya, berfokus kepada siswa. Yang kedua, suasana belajar yang serius menjadi suasana yang menarik dan menggembirakan. Anak-anak selalu berpikir bahwa saya adalah guru yang streng atau serius dalam mengajar, tidak menyenangkan bagi mereka. Tapi setelah adanya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bagaimana ke depannya saya bisa membuat kelas yang menarik dan menggembirakan, sehingga anak-anak didik menjadi lebih bahagia dan gembira ketika mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, fokus pada menyelesaikan materi menjadi memperhatikan apa yang dibutuhkan siswa. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya selalu berpikir ketika masuk di kelas bagaimana bisa menyelesaikan materi. Padahal yang terbaik itu adalah kita harus memperhatikan apa yang dibutuhkan siswa. Seperti saya mengajar bahasa Inggris, seharusnya saya menanyakan apa yang mereka butuhkan untuk bisa mereka memahami bahasa Inggris ini. Kegiatan apa yang menurut mereka yang sangat mereka butuhkan sehingga mereka merasa senang untuk belajar bahasa Inggris. Yang keempat, menyalahkan sikap dan perbuatan menjadi mengarahkan dan menunjukkan ke perbuatan yang lebih baik. Sesekali guru sering sekali menyampaikan atau menyalahkan siswa atas perbuatan ataupun sikap. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, sistem Among, bahwasanya kita harus menganggap anak itu seperti anak kita di dalam keluarga. Bila anak melakukan kesalahan, itu adalah hal yang wajar, dan kita sebagai guru seharusnya membimbing mereka dan mengarahkan, bukan menyalahkan. Kemudian yang kelima, hanya menyampaikan materi saja menjadi memberi motivasi untuk mengarahkan potensi dan karakter yang lebih baik. Seperti sebelumnya, berpikir bahwasanya saya datang ke sekolah sampai selesai materi ini, tidak ada keinginan untuk memberi motivasi. Pada saat ini saya sudah berpikir bagaimana terus memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa bisa menemukan potensi mereka dan karakter mereka menjadi lebih baik melalui nasihat Marsi Paingot dalam budaya di daerah kami. Perlu rasanya
saya sesekali di kelas memberikan kepada mereka arahan agar mereka memiliki karakter sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Dan yang keenam adalah mengajar secara monoton. Saya sering sekali disampaikan anak-anak itu bahwasanya ibu terlalu monoton, terlalu serius, tidak menyenangkan. Dan kadang saya hanya memakai papan tulis, padahal masih ada kita lakukan media pembelajaran yang lain ataupun sistem model pembelajaran yang lain. Kali ini saya akan berusaha untuk mengajar itu dengan berinovasi dan kreatif, menggali kembali model pembelajaran agar anak-anak bisa memahami pembelajaran dan pendekatan yang membuat mereka merasa enak untuk belajar. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, hal-hal yang segera saya terapkan di kelas. Tentu saja sebagai seorang guru harus selalu meluruskan niat. Di sini kedepannya saya akan meluruskan niat saya dan berdoa sebelum memulai mengajar. Yang kedua, konsisten dalam mendidik. Konsisten, tidak plan. Mengakui bahwasanya guru itu harus memberikan sumbangsihnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada tujuan yang lain. Selalu mengevaluasi diri setiap selesai melakukan kegiatan belajar mengajar. Apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, dan apa solusinya ke depannya. Selanjutnya membuat kuesioner melihat minat dan bakat siswa di kelas. Menurut buku yang saya baca, ada beberapa potensi yang dimiliki oleh siswa ataupun anak-anak. Ada potensinya ketika belajar itu dengan melihat, mendengar, atau dengan gerakan. Di sini perlu saya rasa membuat kuesioner untuk mengetahui apa sebenarnya minat dan bakat mereka sehingga saya bisa memberikan penjelasan yang sesuai dengan bakat mereka. Kemudian menjadikan suasana kelas yang menarik dan menyenangkan. Jangan monoton, ya, tapi kreatif, menyenangkan bagi mereka. Kemudian menanyakan kebutuhan siswa terhadap pelajaran kelas. Misalnya dalam bahasa Inggris itu mereka butuhkan adalah penambahan vocabulary, maka seharusnya saya melakukan pembelajaran menekankan pada penambahan kosakata atau vocabulary. Dan atau mereka butuh yang namanya pembelajaran speaking atau berbicara, maka saya tekankan untuk belajar menggunakan speaking pada saat itu. That's all about my presentation. Thank you very much. Terima kasih. Itulah semuanya presentasi saya untuk LMS 1.1.A.9. Salam guru penggerak CKP Kabupaten Mandailing Natal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.